Om Swastiastu, anak-anak generasi Hindu dimanapun berada. Kali ini kembali berjumpa dengan Bapak dalam video pembelajaran yang selanjutnya. Materi yang masih berkaitan dengan Catur Marga Yoga, namun dengan kompetensi dasar yang berbeda. Anak-anak dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk tetap bisa belajar walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara kita saat ini. Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan mengulas materi pembelajaran berkaitan dengan penerapan ajaran Catur Marga Yoga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup. Dengan indikator pembelajaran, yaitu penerapan bagian-bagian Catur Marga Yoga dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang sama berbahagia, pada video pembelajaran yang sebelumnya yang berkaitan dengan Catur Marga Yoga, Bapak sudah menguraikan tentang pengertian Catur Marga Yoga sekaligus bagian-bagian dari Catur Marga Yoga. Tentunya Bapak berharap materi yang sudah Bapak ulas itu mampu anak-anak terima dengan baik, bisa anak-anak gunakan dalam proses pembelajaran, baik di sekolah ataupun di rumah. Anak-anakku yang sama berbahagia, dalam penerapan ajaran Catur Marga Yoga, di mana sebelumnya Bapak sudah jelaskan bahwa 4 jalan dalam Catur Marga Yoga ini merupakan pilihan yang bisa kita gunakan untuk kita menghubungkan diri atau mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, selanjutnya Bapak akan paparkan pembagian Catur Marga Yoga ini, penerapannya mulai dari bagian yang pertama, yaitu Karma Marga Yoga. Nah, Bapak di sini akan memberikan sebuah ilustrasi cerita berkaitan dengan penerapan Karma Marga Yoga ini. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca berkaitan dengan cerita Rama dan Hanuman dalam sebuah epos cerita Ramayana. Di sana dijelaskan tentang bagaimana pengorbanan seorang Hanuman yang dengan rasa baktinya, dengan rasa sukarela menolong Rama untuk merebut istrinya, yaitu Dewi Sita, dari tangan raksasa Rahwana di kerajaan Alengkapura. Nah, cerita ini tentu bisa kita jadikan sebuah pedoman bahwa dengan ketulusan hati, dengan rasa ikhlas dalam berkarma, dalam melakukan suatu perbuatan, inilah salah satu yang diajarkan dalam Catur Marga Yoga, yaitu Karma Marga Yoga, jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan Karma Marga Yoga ini di dalam sekolah? Bapak bisa berikan sebuah contoh, misalnya di sekolah anak-anak melaksanakan pembersihan lingkungan sekolah, baik itu di dalam kelas, di dalam ruangan sekolah, ataupun di lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu contoh, salah satu Karma Marga Yoga yang anak-anak bisa lakukan. Yang kedua, mungkin melaksanakan ngayah di pura atau melaksanakan kerja bakti. Ini juga termasuk jalan Karma Marga Yoga yang anak-anak bisa lakukan dari pelaksanaan ajaran Catur Marga Yoga itu. Nah, selanjutnya,
Yang kedua, bagian dari catur marga yoga ini ada disebut dengan Bhakti Marga Yoga. Nah, Bhakti Marga Yoga di sini yang Bapak uraikan pada video pembelajaran sebelumnya adalah berserah diri, melaksanakan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa dengan rasa tulus ikhlas. Contoh-contoh yang bisa Bapak berikan seperti melaksanakan sembahyang dan melakukan yatnya sesa, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Nah, lebih jauh lagi, agama Hindu memiliki sebuah ajaran tentang bakti yang terangkum dalam ajaran Nawa Wida Bakti atau 9 jalan kita berbakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Salah satunya adalah Srawanam, yaitu dengan mendengarkan. Mendengarkan di sini adalah mendengarkan wejangan-wejangan suci, mendengarkan dharma wacana dari Bapak, Ibu Guru atau penyuluh yang ada di lingkungan kalian. Ini adalah jalan kita melaksanakan bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Salah satu jalan dari 9 jalan yang diajarkan dalam agama Hindu. Yang kedua, ada yang namanya kirtanam. Kirtanam di sini memiliki arti melantunkan tembang suci. Artinya kita melaksanakan seperti contoh Dharma Gita atau melakukan menembangkan tembang-tembang Sekar Are, Sekar Alit, Sekar Agung dan yang lainnya. Ini adalah bagian dari kirtanam itu yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Yang ketiga ada jalan Wedanam, yaitu dengan membaca. Membaca di sini tentu berkaitan dengan kitab-kitab suci atau pustaka-pustaka suci yang kita miliki. Baik itu kitab suci Weda, baik itu pustaka-pustaka berupa lontar atau buku-buku agama Hindu. Ini adalah salah satu jalan yang terangkum dalam Nawa Wida Bakti. Yang selanjutnya adalah Semaranam, yaitu mengingat Tuhan secara berulang-ulang atau menyebut nama Tuhan secara berulang-ulang. Melalui jalan ini juga bisa kita gunakan mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa melalui jalan bakti itu. Kemudian ada yang namanya Padasewanam, yaitu sujud bakti, pelayanan yang tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Seperti Bapak contohkan tadi, melaksanakan trisanda, sembahyang, dan lain sebagainya. Kemudian ada arcanam, pemujaan melalui arca atau pratima. Ya. Jadi setiap tempat suci itu memiliki arca atau pratima yang digunakan sebagai simbolisasi penyembahan kita kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kenapa demikian? Karena kita tahu secara bersama bahwa agama Hindu itu erat atau identik dengan simbol-simbol ketuhanan yang kita gunakan sebagai perantara kita untuk menyembah Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, yang ketujuh yaitu dasyam, mengabdi atau berserah diri kepada Tuhan. Nah, hal ini bisa dilaksanakan dengan cara melakukan tapa brata yoga samadhi, ya, melepaskan ikatan keduniawian yang ada dalam diri kita. Nah, yang kedelapan ada sakyam, menjalin persahabatan. Jadi, anak-anak salah satu bakti yang kita diajarkan dalam agama Hindu itu adalah melakukan persahabatan, menjalin kerukunan. Baik di antara kita sesama agama Hindu, baik dengan agama yang lain, agama kita sudah mengajarkan itu. Dan sebagai umat beragama yang baik, tentu kita wajib untuk melaksanakan itu, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada yang terakhir yang disebut dengan Atmani Wedanam atau penyerahan diri secara sepenuhnya. Nah, ini tingkatan yang paling sulit dan terakhir dalam Nawa Wida Bakti itu. Jadi kita berserah diri sepenuhnya, lepas dari ikatan keduniawian, tidak lagi memikirkan tentang kekayaan, tidak lagi memikirkan tentang harta. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup di dunia ini ketika kita meninggal,
kita bisa mencapai atau bersatu dengan Ide Sang Yang Widi Wasa, dan yang dalam kitab suci Weda itu tersurat dengan jelas disebutkan moksatam jagaditaya caiti dharma. Tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat ini maksudnya adalah ketika roh atau atman ini meninggalkan meninggalkan badan kasar ini, maka nanti akan bisa menyatu dengan Ide Sang Yang Widi Wasa. Inilah yang dikatakan sebagai kebahagiaan di akhirat. Ya. Tidak lagi menemui yang namanya punarbawa atau kelahiran berulang-ulang. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan jelaskan tentang bagaimana penerapan catur marga yoga ini dalam hal atau dalam bagian yang ketiga, yaitu jenana marga yoga. Nah, belajar dengan baik dan tekun adalah kewajiban sebagai siswa yang disebut sebagai anak suputra, ya, mendengarkan nasihat guru, ya, sebagai suluh dalam meniti kehidupan ini. Nah, ada petikan sloka yang bisa Bapak sampaikan yang tertulis seperti ini. Tepatnya ini dalam bahasa Kawi. Sangkaning weruh aji ginege, yang artinya menyebabkan kita tahu karena percaya terhadap isi sastra. Jadi anak-anak, disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya sebuah ilmu pengetahuan sebagai penyuluh kita, sebagai penerang kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani sisa-sisa hidup kita di dunia ini. Jangan sampai selama kita hidup ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Inilah pentingnya pengetahuan. Dalam agama Hindu juga diajarkan, ya, agama tanpa ilmu itu buta, ya, tidak akan memberikan kecerahan atau penerangan apa-apa kepada orang lain atau diri kita sendiri. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu atau melaksanakan jenana marga yoga ini. Nah, ada pepatah mengatakan setumpul apapun pisau itu, apabila sering diasah pasti akan menjadi tajam. Nah, anak-anak, peribahasa ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Jadi tidak ada orang di dunia ini atau tidak ada anak-anak di dunia ini yang bodoh. Tidak ada. Hanya yang membedakan adalah malas dan rajin. Ketika anak-anak sudah rajin belajar, rajin membaca buku, memperbanyak literasi, membaca, maka niscaya seperti pepatah tadi, setumpul-tumpulnya kalau sering diasah pasti akan tajam. Begitu juga anak-anak. Yang dari tidak tahu menjadi tahu, itulah manfaatnya kita menuntut ilmu atau belajar. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu berkaitan dengan Raja Marga Yoga. Bagaimana penerapannya? Nah, dalam agama Hindu juga memiliki ajaran yang sangat fleksibel, yang sangat luas dan sangat mendalam. Dijelaskan dalam Astanga Yoga. Yang pertama yaitu Yama, pengendalian diri tahap awal. Ini berkaitan dengan Panca Yama Brata. Ya. Kemudian ada yang namanya Niyama, pengendalian diri tahap lanjutan. Ini berkaitan dengan Panca Niyama Brata. Yang ketiga ada yang namanya Asana, mengatur sikap duduk. Ya. Yang keempat ada yang namanya Pranayama, pengendalian pernapasan. Yang kelima adanya pratyahara, pengosongan pikiran. Kemudian yang keenam ada yang namanya dharana, memusatkan pikiran. Yang ketujuh ada yang namanya ajaran dayana yang diartikan meditasi. Dan yang terakhir, kedelapan adalah samadhi, bersatunya pikiran dengan atman. Nah, inilah penerapan-penerapan yang bisa kita lakukan dalam ajaran catur marga yoga, khususnya yang berkaitan dengan Raja Marga Yoga. Sangat sulit dan cukup sulit ketika kita masih memikirkan hal-hal keduniawian atau melekatkan diri kita kepada hal keduniawian. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritual atau kerohanian yang tinggi, yang sudah sepenuhnya melepaskan dirinya dalam ikatan keduniawian. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah Bapak uraikan materi tentang penerapan catur marga yoga ini atau bagian-bagian dari catur marga yoga ini,
selanjutnya untuk mengukur pemahaman anak-anak berkaitan dengan materi yang Bapak jelaskan pada video pembelajaran yang kedua ini, ada beberapa tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak agar anak-anak bisa memahami materi yang Bapak jelaskan secara utuh. Nah, tugas-tugas itu yang pertama, anak-anak, apakah yang kalian ketahui tentang catur marga yoga? Itu anak-anak bisa jelaskan. Kemudian yang kedua, bagi orang yang tidak pernah sekolah, jalan apa yang mungkin ditempuh sesuai dengan catur marga yoga dalam mencapai tujuan hidupnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang suka membaca, jalan apa yang ditempuh untuk mencapai kesempurnaan hidup. Yang keempat, orang yang memiliki pengetahuan kerohanian, iman tinggi, jalan apakah yang ditempuh untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, kaitkan soal-soal ini dengan ajaran catur marga yoga yang Bapak sudah jelaskan tadi, untuk mengukur sejauh mana daya tangkap anak-anak berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Kemudian yang terakhir, coba diskusikan dengan teman-temanmu. Sebagai siswa, langkah yang pertama ditempuh untuk kesempurnaan hidup itu seperti apa? Silakan belajar berdiskusi dengan temannya. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, demikian yang Bapak bisa sampaikan pada video pembelajaran yang kedua ini. Tentunya dalam penyampaian Bapak banyak kekurangan. Anak-anak bisa kombinasikan pembelajaran ini dengan membaca buku-buku atau literasi-literasi yang lain, sehingga menambah pemahaman anak-anak berkaitan dengan catur marga yoga ini. Akhir kata Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.